Pemirsa, seperti apa teknologi ini bekerja? Nanti kami akan menunjukkan kepada Anda demo dari penggunaan manfaat CCTV pintar bersama CEO dari Notflux, Medi Fitrianto, dan juga CTO Notflux, Faris Rahmat. Benar ya? Selamat siang Mas Faris dan juga Mas Medi. Jadi ini CCTV pintar pemirsa yang bisa mendeteksi wajah langsung dan juga bahkan plat kendaraan. Jadi sebenarnya apa perbedaan CCTV yang biasa yang kita tahu dengan CCTV pintar dari Notflux ini? Ya, jadi kita membuat CCTV secara umum ya, yang penting dia ada IP CCTV, kita ambil streamnya, jadi semuanya CCTV biasa aja. Lalu kita taruh aplikasi kita di server ataupun komputer, kita taruh artificial intelligence itu, ataupun kecerdasan buatan untuk bisa melakukan berbagai jenis identifikasi ataupun analisis, kurang lebih seperti itu. Berarti ini resolusinya lebih tinggi ya, karena kan bisa mendeteksi plat, bahkan dengan wajah saja langsung bisa tahu identitas dari siapa orang ini gitu. Kalau resolusi sendiri sebenarnya bisa di HD ataupun di Full HD, ya itu sudah mencukupi sih. Baik, dan ini satu-satunya atau yang pertama di Indonesia ya untuk Notflux CCTV pintar ini. Nah, kalau setahu saya ini Mas Faris ataupun juga Mas Medi, startup itu kan dibuat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan begitu. Melalui CCTV pintar ini sebenarnya apa yang ingin diselesaikan, permasalahan apa yang ingin diselesaikan oleh Notflux ini? Jadi sebenarnya banyak yang bisa diambil solusinya dari kita memanfaatkan data dari CCTV. Jadi kalau misalnya image represent 1,000 words gitu ya. Jadi emang kita bisa dapetin banyak insight dari suatu video atau image gitu. Nah, sekarang yang lagi lumayan banyak digunakan di government terutama ya, itu adalah memanfaatkan untuk bisa menghasilkan solusi perkotaan. Jadi kita bisa melakukan pertama kayak security surveillance, kemudian untuk smart city kita bisa melakukan pendeteksian mobil, plat nomor untuk bisa melakukan law enforcement seperti itu ya. Apalagi saat ini kan sedang digencarkan tilang elektronik begitu, berarti ini juga memudahkan kerja polisi untuk melihat plat-plat nomor mana yang melakukan pelanggaran. Nah ini tanpa berlama-lama saya juga penasaran seperti apa sih sebenarnya cara kerjanya dari CCTV pintar Notflux ini. Pemirsa, kita akan langsung berdemo di sini ya. Jadi bagaimana nih Mas Faris dan juga Mas Medi? Ini adalah CCTV-nya begitu kan ya? Ini CCTV-nya tadi seperti yang dibilang ini CCTV biasa, jadi apapun tetapi sudah ada streamingnya ya? IP cam. Kita ambil streamnya, kemudian kita analisa di komputer kita. Baik, ini yang tertera di layar kaca kita, ini memang langsung realnya seperti ini ya? Iya. Oke. Dan ini langsung mendeteksi? Iya. Saya ingin coba ya Mas ya, ini boleh. Sekarang saya masuk in frame di sini. Oke, ini kalau dilihat ada ya? Ada, tadi kan kita udah masukkan datanya Mbak Zakia ya ke sistem kita, jadi secara langsung dia bisa langsung nge-detect namanya. Oke, Mbak Zakia gitu. Terlihat di situ ya, Zakia, kemudian ada Mas Medi dan juga ada Mas Faris. Jadi ini mendeteksi wajah. Datanya ini sendiri dari mana nih Mas? Kalau datanya kita tadi input bisa manual ataupun kita connect ke sumber data yang lain. Oh gitu, berarti artinya harus di input manual satu persatu. Kalau untuk seluruh Indonesia bagaimana nih Mas Medi? Kalau misalnya saat ini apalagi kan sedang ada juga gencar data kependudukan berbasis face recognition gitu kan? Jadi datanya bisa dari mana aja. Kalau yang ini kita input manual, tapi misalkan contoh kayak di suatu gedung, dia bisa pakai. Mungkin misalnya pada saat dia bisa pakai data dari satu building management ataupun di satu company di satu area, dia bisa pakai data employee-nya ataupun kalau misalnya dalam hal kepolisian, dia bisa dengan data kependudukan, dukcapil ataupun data-data lainnya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih Mas untuk demonya. Jadi bagaimana teknisnya sebenarnya nih Mas Faris? Ya, jadi tadi kita ambil streamnya dari si CCTV kan, ini kelihatan hasil real time videonya dari CCTV. Kemudian saat kita mukanya kedetek di kamera gitu kan, seperti ini si software kita itu langsung ngebaca mendeteksi ada muka gitu. Kemudian si muka itu akan di-compare dengan data yang ada sudah dimasukkan di sistem kita. Wow, jadi ini real time langsung terdeteksi. Itu salah satu kelebihannya. Security and surveillance. Selain itu apa lagi? Berarti ini kalau misalnya ada katakanlah kepolisian mencari DPO gitu ya. Ini gampang dong Mas untuk mencari di misalnya CCTV mana. Ini sudah dipasang di mana saja CCTV pintar ini? Jadi kita sudah kerjasama dengan kepolisian. Jadi kemarin paket bersama dengan Asian Games juga, lalu IMF World Bank Group Summit.
Jadi kalau misalnya ada daftar pencarian orang ya itu udah masuk ke dalam list yang nanti akan dicari. Tapi nanti tergantung juga letak CCTV-nya ada di mana dan kemunculan orang itu seperti apa. Dan kalau kita sih sekarang masih dalam early phase ya, masih belum yang semasif itu. Tapi kita udah taruh di beberapa titik-titik yang cukup strategis sih di Indonesia. Oke, baik. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Oke, selain ini di mana lagi nih? Ada juga implementasi ini. Ini salah satunya juga ya? Ya. Ini di jalanan real time ini di Medan Merdeka. Ini real time di Jalan Medan Merdeka dan ini bisa mendeteksi plat nomor kendaraan yang lewat. Ya. Oh, oke. Ini tampaknya sedang sepi nih jalannya ya. Jadi belum ada. Mungkin kita bisa lihat tadi ada sebelumnya video juga ya. Oh, ini nih. Jadi bagaimana ini caranya? Plat nomor bisa terdeteksi melalui kamera ini, Mas? Jadi sama konsepnya seperti facial recognition, cuman bedanya ini plat nomor gitu. Jadi si software kita akan mendeteksi plat. Dan ini hitungan detik ya? Kemudian akan membaca si karakter yang ada di dalam plat itu. Dan ini hitungan detik? Hitungan detik. Jadi untuk kecepatan 100 km per jam pun untuk mobil yang bergerak kita juga masih bisa tangkap. Oke, baik. Berarti ini sebenarnya fungsinya awalnya diciptakan ini untuk membantu memang, jangan-jangan untuk langsung membantu tilang elektronik atau untuk apa ini, Mas? Sebenarnya banyak case yang memang bisa diambil sih. Salah satunya itu juga tilang elektronik, kemudian juga kalau misalnya case untuk di sub misalnya untuk melihat traffic density dari suatu jalanan itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi kita ngelakuin counting juga tadi kan. Berapa banyak kendaraan itu bisa langsung terhitung juga. Kendaraan yang melewati suatu jalan itu kita bisa dapetin informasinya. Okay. Misalnya di jam 12 gitu lagi rame atau misalnya di jam berapa lagi sepi seperti itu. Jadi insight satu hari itu kita juga bisa tahu density dari mobil. Kalau misalnya pagi-pagi lebih banyak mobil yang kendaraan golongan kecil, tapi kalau misalnya malam lebih banyak yang golongannya besar, yang golongan yang truk seperti itu. Dan saat ini Mas Medi sudah berapa banyak CCTV yang terpasang? Apakah hanya di Jakarta saja atau sudah di kota-kota lain juga? Sudah ribuan CCTV sih dengan berbagai kerjasama kita juga dan udah di luar Jakarta juga. Jadi ada di Bali, Jawa Timur juga udah ada, Manado juga kita lagi setup juga. Palembang. Jadi udah beberapa tempat ya, Palembang. Baik, jadi selain face recognition, kemudian juga plat nomor, apalagi sebenarnya yang bisa digunakan dari CCTV pintar ini? Apalagi kan seperti disebutkan juga smart city dan lain-lain. Apa sebenarnya manfaat lainnya juga ini? Kalau untuk yang perkotaan cukup banyak dan kita karena kita dari Indonesia juga yang bikin, jadi kita berusaha untuk melihat permasalahan-permasalahan lokal. Jadi kita ada juga untuk ke arah identifikasi illegal parking, angkot ngetem juga, kita lagi di Bandung juga untuk identifikasi angkot ngetem. Lalu juga untuk melihat sampah-sampah di kali, jadi identifikasi ini kali lagi banyak sampah seperti itu. Oke. Jadi untuk real time monitoring ke arah sana. Mas Medi dan juga Mas Faris, saya penasaran nih kalau orang membangun startup nih biasanya kan mencari sesuatu yang mungkin mainstream gitu ya. Ini kenapa tiba-tiba kepikiran untuk CCTV dan tetapi ini bisa dikatakan salah satu atau saat ini satu-satunya di Indonesia begitu. Mengapa memilih akhirnya CCTV nih, Mas? Kita CCTV sendiri pun sebenarnya kita pivoting ya dari yang awalnya kita ke arah big data analytics. Waktu di awal sih kita memang nyari yang latest teknologi yang bisa diimplement di Indonesia dan kita coba product market fit di sana gitu. Karena sejauh ini kan startup di Indonesia masih belum ke arah yang deep teknologi. Masih banyak lebih ke arah business process engineering ataupun yang offline to online semacam itu. Dan kita ngeliat kayaknya kita udah harus mulai berani masuk ke sini, udah mulai harus masuk ke area yang riset, R&D based company dan yang mudah-mudahan bisa. Ya. Dan ternyata kalau dilihat manfaat dari kita mengolah data CCTV itu juga banyak. Added value yang bisa kita hasilkan pun juga banyak. Jadi case-case nggak cuman sebenarnya smart city, tapi misal kayak di retail gitu ya, retail industry. Misalnya pengen ngelihat berapa banyak orang yang masuk ke dalam toko gitu atau suatu store gitu ya. Dan kita bisa tahu juga gendernya, apakah laki-laki atau perempuan, itu bisa jadi insight yang menarik sebenarnya untuk industri juga. Jadi pengembangannya memang akan banyak sebenarnya untuk si pemanfaatan data dari CCTV ini untuk dikonekkan dengan teknologi yang sedang kita bangun sekarang. Oke, artinya memang trennya akan ke arah sana ya. Jadi penggunaannya langsung CCTV untuk menghitung tidak lagi dilakukan secara manual. Tapi sebenarnya terinspirasinya dari apa sih ini, Mas Faris? Inspirasi sih sebenarnya banyak ya, kayak teknologi seperti ini sebenarnya kalau di film-film udah sering kita lihat ya. Jadi di Jason Bourne gitu misalnya atau di Fast and Furious gitu ya. Dan sebenarnya ide sih bisa banyak itu dari mana-mana. Cuman yang kita fokuskan di sini adalah implementasinya bagaimana teknologi ini benar-benar bisa bermanfaat di
kondisi perkotaan di kondisi yang sesungguhnya gitu. Dan bahkan kalau tidak salah tadi sempat juga saat off air kita melihat bisa mengukur bahkan ketinggian air juga ya. Mas, ini kedepannya memang mau dikembangkan kemana saja dari CCTV pintar ini? Mas Medi, terakhir mungkin. Kita R&D terus dilakukan dan memang kita pengen solving banyak juga untuk kebutuhan di Indonesia yang spesifik di Indonesia, seperti itu kan banjir juga salah satu.